Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bani Korah adalah keturunan Korah dari suku Lewi. Korah ini memberontak kepada Tuhan oleh karena menolak kepemimpinan Musa, dan kemudian Korah dan teman-temannya dihukum mati ditelan bumi. Tetapi anak-anak Korah tidak mati, dan dari keturunan anak-anak Korah inilah timbul Bani Korah yang menuliskan kitab Mazmur yang kita baca tadi. Nah, saudara, kita melihat dalam tulisan dari Bani Korah ini kerinduan yang demikian dalam kepada tempat kediaman Allah, rumah Tuhan. Rumah Tuhan di bumi bisa diartikan bait Allah pada zaman bangsa Israel atau gereja, ya, atau tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Nah, rumah Tuhan juga dimaksud sorga, ya, sorga. Dan pemazmur ini begitu merindukan Allah, ingin selalu berada di dekat Allah. Demikian juga Raja Daud waktu harus mengembara di padang gurun Yehuda, oleh karena dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya. Daud juga sangat merindukan Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Ya, pada waktu ada di padang gurun Yehuda, betapa Daud merindukan bait Allah. Saudara, ada juga suatu ayat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, perintah supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kalinya harus semakin giat melakukannya. Tetapi saudara-saudara, memang ada saat di mana kita tidak bisa datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, seperti pada hari-hari sekarang ini, kita tidak bisa berhimpun bersama-sama dalam ibadah raya. Ya, meskipun hari ini hari Minggu. Demikian juga di rumah-rumah yang biasa kita adakan, di komsel, kemudian ibadah-ibadah komisi, karena kita harus mengikuti perintah, ya, peraturan daerah supaya kita pada hari-hari ini diam di rumah, menjaga jarak satu dengan yang lain, supaya penyebaran dari virus corona yang hari-hari ini sedang melanda bumi kita ini menjadi berkurang. Bahkan kita berharap supaya
balas sampar ini segera lalu. Itu sebabnya kita tidak bisa melakukan peribadatan seperti yang biasa kita lakukan. Tapi saudara-saudara, yang penting di dalam keadaan sekarang ini, yang pertama, mari kita tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya, seperti di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Mazmur 84 tadi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi tetap mengobarkan kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk berhimpun bersama-sama kembali kalau sudah saatnya kita diizinkan untuk melakukan itu. Saudara-saudara. Karena seperti itu sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan nanti pun di surga kita akan berhimpun bersama-sama. Ya, tidak ada jarak lagi 1,5 meter dan sebagainya. Tetapi kita akan berhimpun bersama-sama dengan Tuhan, dengan Raja di atas segala Raja. Jadi mari tetap kobarkan kerinduan untuk setiap ada kesempatan, atau kalau kita diberi kesempatan kembali, mari kita setia datang berhimpun bersama-sama. Datang ke rumah Tuhan. Saudara, kemudian yang kedua, mari kita ingat bahwa tidak selalu ada kesempatan untuk berkumpul. Ya, tidak selalu ada kesempatan untuk berkumpul bersama. Selagi masih ada kesempatan, mari tidak disia-siakan. Karena pemazmur ini sampai merasa iri hati kepada burung pipit dan burung layang-layang. Coba perhatikan ayat yang keempat tadi, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Kalau burung pipit dan burung layang-layang bisa bersarang di rumah Tuhan, sedangkan pemazmur ini tidak mendapatkan kesempatan itu. Pemazmur ini merasa kayaknya lebih enak, lebih bersyukur, menjadi seperti burung pipit dan burung layang-layang itu. Begitu rindunya pemazmur ini. Nah, saudara, demikian juga dia mengatakan ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah, saudara, lihat, jangan menyia-nyiakan kesempatan selama masih ada kesempatan, karena bisa terjadi saat-saat yang seperti ini ya. Jadi tidak ada kesempatan lagi begitu. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua ya saudara. Kemudian yang ketiga, mari kita tetap menjaga kerinduan akan Tuhan. Karena kalau kita tetap menjaga kerinduan akan Tuhan, kita akan berbahagia, kita akan diberkati, dan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi yang menjaga kerinduan akan Tuhan akan berbahagia, akan diberkati, dan akan mendapatkan kekuatan. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara, ya, yang berhasrat mengadakan ziarah akan berbahagia. Dan mereka akan menerima berkat Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan kekuatan. Mereka berjalan justru makin lama makin kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap menjaga kerinduan untuk bisa berhimpun bersama-sama kembali. Kemudian selama kita masih dalam keadaan yang seperti ini, tetaplah merenungkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi kendor, kemudian kita tidak lagi merasa bergairah mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari tetap memberi makanan rohani untuk rohani saudara pada hari-hari ini, ya, karena ada tertulis juga di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat 13. Amos 8 ayat 11 sampai 13, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini
bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, tetaplah saudara-saudara membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, ya, baik melalui video seperti ini atau juga saudara mendengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube dan sebagainya, karena kami akan tetap berusaha supaya jemaat tetap menerima makanan rohani. Dan selama kita harus tinggal di rumah, saudara tetap jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, sering-seringlah cuci tangan, kemudian jangan keluar rumah kalau tidak sangat perlu. Saudara tetap berdoa dan saudara tidak stres, ya, jangan stres. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, karena kita diinstruksikan di GBI setiap malam pada jam 9 kita berdoa serentak, kita mohon agar supaya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan. Virus corona ini akan dilalukan dari Indonesia, bahkan dari bumi ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biar